Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Kita mau arahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan saja, supaya doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saudaraku, satu hal yang harus kita mengerti, selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan itu tetap ada, masalah itu akan tetap ada. Tetapi ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, ketika kita mau berharap kepada Tuhan, lewat persoalan hidup itu, kita melihat rancangan Tuhan yang indah. Haleluya. Bila ada persoalan, janganlah putus asa. Bila datang pencobaan, pandanglah pada Tuhan. Semua yang kita alami, Tuhan tahu dan mengerti. Dalam badai pencobaan, ada rancangan yang indah. Lewat persoalan hidup, kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lewat persoalan hidup, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Lewat persoalan hidup, kita melihat rencana Tuhan yang indah. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan. Tetaplah percaya bahwa Allah itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau terus bersandar kepadanya, orang-orang yang mau terus mencari Dia, orang-orang yang hanya mau hidup melakukan kehendak-Nya. Ingat baik, mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar yang mau hidup melakukan kehendak-Nya. Semua yang kita alami, Tuhan tahu dan mengerti. Dalam badai pencobaan, ada rancangan yang indah. Lewat persoalan hidup, kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lewat persoalan hidup, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Lewat persoalan hidup, kita melihat rencana Tuhan yang indah. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan. Lewat persoalan hidup,
yang indah, sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau semakin tenggelam di dalam hadirat-Mu ya Allah. Dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan, ajarlah kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya ketika kami mengerti, kami mau berjuang supaya di sepanjang umur hidup kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu ya Allah Bapa di sorga, sebab hamba terbatas. Tetapi hamba percaya Engkau tidak terbatas. Biarlah oleh pengurapan-Mu ya Allah, hamba dapat berbicara menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Dan firman-Mu itulah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan akan tetap ada, masalah akan tetap datang, tantangan akan tetap kita hadapi, dan itu semua silih berganti datang di dalam hidup ini tanpa pernah bisa kita tolak. Itulah yang seringkali menjadi pergumulan hidup kita sebagai manusia. Ada pergumulan untuk masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha, ya, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit. Semua itu menjadi pergumulan hidup yang seringkali kita merasa begitu berat. Kita merasa seolah-olah tidak mampu lagi. Bahkan seringkali kita mendengar ada orang-orang yang berkata, pencobaan yang kuhadapi terlalu berat dan aku tidak sanggup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat baik, semua itu tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, percayalah, ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mau taat, mau bekerja keras, mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan itu janji Tuhan. Sebab Ia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita dan Ia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Nah, saudaraku, di sini kita juga harus menyadari bahwa seringkali pergumulan, persoalan hidup yang kita hadapi bukan karena pencobaan yang Allah berikan, sebab Allah tidak pernah mencobai siapa-siapa. Tetapi terkadang, saudaraku, pergumulan itu akan menjadi begitu berat ketika kita merasa apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita cari itu tidak kita temukan, tidak kita dapati, atau apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Saudaraku, ini artinya kita seringkali memanjakan diri kita untuk hidup sesuai dengan hawa nafsu diri. Jadi kita mau apa yang menjadi keinginan hati harus tercapai. Saudara,
Sesungguhnya sebagai orang percaya, kalaupun ada pergumulan, persoalan, tantangan, dan masalah, ketika kita mau bekerja keras dan bertanggung jawab atas hidup ini, semuanya pasti akan kita lewati. Semua pergumulan hidup pasti ada jalan keluarnya. Nah, persoalannya saudaraku, seringkali kita tidak mengucap syukur dengan apa yang kita dapatkan. Padahal firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, percayalah bahwa apapun persoalan hidup, pergumulan, tantangan, dan masalah, semua itu dapat teratasi. Dan sesungguhnya pergumulan hidup kita yang paling berat bukan untuk persoalan makan, minum, dan pakai. Sebab firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Firman Tuhan juga katakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bahkan di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dan meminta, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi semua pergumulan hidup pasti kita bisa lewati. Yang menjadi persoalan besar di dalam kehidupan kita adalah pergumulan kita untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar ditemukan Tuhan berkenan di hadapannya. Ini persoalan, ini pergumulan hidup kita yang sesungguhnya yang paling berat. Sebab untuk berubah menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, yaitu menjadi pribadi yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus, itu tidak mudah. Itu perlu perjuangan saudaraku. Sebab untuk hidup sama seperti Tuhan Yesus, maka kita harus hidup di dalam ketaatan penuh. Kita harus hidup di dalam kedaulatan Tuhan secara penuh. Kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang penuh dengan ketaatan tanpa batas, unconditional. Firman Tuhan katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah saudaraku, ketaatan Tuhan Yesus tidak ada maksud dan tujuan yang lain selain ia taat hanya untuk melakukan semua kehendak Bapa di sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang terutama lebih dari apapun saudaraku. Sebab jika kita tidak hidup melakukan kehendak Bapa di sorga seperti yang Bapa kehendaki, maka dapat dipastikan kita akan tertolak. Kita tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu kita harus melihat tidak ada pergumulan hidup yang lebih berat daripada satu pergumulan ini. Pergumulan orang percaya untuk menjadi benar berkenan di hadapan Bapa di sorga. Hidup di dalam ketaatan, bahkan taat sampai mati. Jadi sekalipun ada begitu banyak persoalan, tantangan, dan masalah, penderitaan hidup seberat apapun, kalau sampai saat ini kita masih tetap ada, itu karena kasih setia Tuhan yang menjaga dan memelihara kita. Dan itu artinya Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati berbagai persoalan hidup. Kenapa kita tidak pernah bergumul dan berkata kepada Bapa di sorga, Bapa, berikanlah kepada anakmu kekuatan untuk berjuang menjadi anak yang taat, anak yang selalu hidup menyukakan dan menyenangkan hatimu. Lebih dari apapun, sekalipun ku ada di dalam penderitaan, aku mau menyukakan hatimu. Ini pergumulan hidup kita yang sesungguhnya, saudaraku. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami bahwa apapun keadaan hidup yang kami hadapi, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Sebab di dalam setiap persoalan, tantangan, dan masalah hidup yang kami hadapi, Engkau senantiasa akan menolong kami, memberikan jalan keluar yang terbaik ketika kami menghadapi masalah hidup, ketika kami menghadapi pencobaan. Engkau akan tetap menolong kami
sebab Engkau Bapa yang setia, yang selalu menjaga, memelihara kehidupan anak-anak-Mu dengan sempurna. Oleh sebab itu ya Bapa, kami bersyukur firman-Mu menyadarkan kami. Lalu saat ini, kami mau arahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu saja. Kami tidak memandang lagi kehidupan kami hari ini, karena kami tahu satu hal, dalam segala keadaan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam segala pencobaan, Engkau akan memegang tangan kami, menuntun kami berjalan, melewati setiap persoalan, melewati setiap masalah, melewati setiap tantangan hidup yang kami hadapi. Sebab Engkau berjanji sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Bapa, saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Percayalah, dalam segala keadaan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Shalom.